tentang kita disuruh sama Imam Ghazali atau disuruh juga sama Nabi besar Muhammad SAW untuk menjaga kita punya telinga. Kita disuruh jaga kita punya kuping. Imam Ghazali terangkan di dalam kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah, wa ammal udhunu fahfadha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibah awil fuhsh awil khawdi fil batili aw dzikri masawiyin nas fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamullah ta'ala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali ngajarin kita untuk kita jaga kita punya kuping, kita jaga kita punya telinga dari hal-hal yang sifatnya tidak penting, sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang dilarang, hal-hal yang sifatnya mubah yang sekiranya tidak penting, yang sifatnya kita cuman ada rasa kepengen tahu. Kalau kata anak muda sekarang, kepo, fudul, pengen tahu urusan orang. Ada orang ngobrol sedikit, kita pengen dengerin. Ada orang tetangga kita ada masalah, kita pengen dengerin. Ada saudara kita ada masalah, kita pengen dengerin. Bawaannya pengen tahu, urusan orang kita pengen tahu. Itu kita dilarang sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Imam Ghazali ngajarin kita, fahfad, jaga tuh lisan kita dari hal-hal yang nggak ada pentingnya, nggak ada faedahnya, nggak ada keuntungannya. Cuman capek-capekin kita punya pendengaran, kita capek-capekin kita punya kuping. Karena apa? Karena telinga pada dasarnya Allah titipkan, Allah amanatkan, Allah ciptakan itu telinga untuk kita manusia. Untuk apa? Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamullahi ta'ala. Allah ciptakan telinga untuk ia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar ayat suci Al-Qur'an. Wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar daripada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya sangat beda dengan kita manusia. Perkataan Allah sangat beda sama kita manusia. Allah Khalik, kita makhluk. Allah sang pencipta, kita yang diciptakan. Dan perkataannya Nabi Muhammad sangat beda sama kita. Kita manusia, tapi manusia biasa. Nabi Muhammad basyarun, lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan sembarang manusia. Jangan kita capain kita punya telinga untuk ngedengar hal-hal yang gak penting. Wah, apalagi mendengar hal-hal yang merugikan kita sifatnya. Seperti pendengaran yang sifatnya ujung-ujungnya haram. Ngomongin orang, gibah, dengerin fitnah, dengerin omongannya orang-orang yang jauh dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Kita pengen tahu urusan si fulan, pengen tahu urusan artis fulan, pengen tahu urusan tetangga kita dan lain-lain. Jangan. Kita jaga kita punya telinga. Bukan sekedar kita jaga kita punya mulut kemarin. Sekarang kita diajarin untuk kita menjaga ini telinga kita dari hal-hal yang sifatnya pada dasarnya kita nggak perlu tahu. Jangan dikit-dikit kita pengen tahu. Kita jaga kuping kita dari hal-hal yang nggak penting. Nggak usah kita capain kita punya diri. Kadang habis kita dengerin kita sendiri yang capek. Kita sendiri yang pusing. Kita pengen orang cerita gitu. Fudul teh, ceritain masalah ente. Setelah itu orang ceritain keluh kesahnya, apakah kita bisa nyelesain masalahnya? Apakah kita bisa kasih solusi untuknya? Apakah masalah dia bisa jadi ringan? Lain halnya kalau kita datang ke ulama, kita datang ke tabib, datang ke dokter zahir atau dokter hati. Kalau kita datang ke dokter, kita lagi sakit, kita keluh kesah, kita dikasih obat. Begitu juga kalau kita datang ke ulama, kita ceritakan apa masalah kita, minta didoakan sama ulama tersebut, sama orang soleh tersebut, insya Allah jadi obat hati untuk kita, jadi obat untuk kita dihilangin tuh sumpeknya. Tapi di luar itu semua, di luar daripada itu semua, jaga kita punya telinga, jaga kita punya lisan, jaga seluruh anggota tubuh kita.
wa hikmah auliyaihi. Tadi selain disuruh kita telinga untuk mendengar daripada kalamullah, mendengar Al-Quran, dengar hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW, juga kita disuruh, ini diciptakan telinga untuk kita mendengarkan nasihat. Jangan kita bawaannya cuma pengen nasihatin orang, tapi ketika ada orang nasihatin kita nggak mau. Ada orang nasihatin kita, ambil baiknya, nggak usah diribetin, ambil baiknya, selesai, nggak usah didebatin. Ada orang nasihatin kita sekiranya baik, udah tinggalin perdebatan, nggak penting, nggak usah debatin. Wa tatawassala biha ila istifadatil ilm, dan gunain ini kuping juga untuk kita menuntut ilmu, buat belajar sama guru kita, dengerin nasihat orang tua kita, dengerin nasihat guru kita, buat nuntut ilmu, biar ada ilmu yang masuk ke dalam telinga kita, ke dalam sanubari kita. Fa idza asgaita biha ila syai'in minal makarih sara ma kana laka 'alaika wa anqalaba ma kana sababa fauzika fa sara sababa halakika. Kalau kita pakai tuh telinga buat ngedenger hal-hal yang tidak penting, apalagi yang diharumin sama Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dimurkahi sama Allah taala, sara ma kana laka 'alaika, yang berubah tuh, yang tadinya kita mau dapat kebaikan, gara-gara kita nguping hal-hal nggak penting, apalagi hal-hal dosa, yang tadi kita mau dapat kebaikan, diubah kebaikan tersebut jadi keburukan. Fanqalaba makana sababa fauzika fasara sababa halakika. Berubah tuh, yang tadinya kita mau jadi orang yang beruntung, mau jadi orang yang berhasil, karena kita dengerin gosip, dengerin gibah, dengerin ini dan itu, hal-hal nggak penting, fasara sababa halakika. Berubah itu keberhasilannya menjadi keburukan untuk diri kita sendiri. Tadi kita mau dapat berhasil, tadi kita mau berhasil, mau jadi orang sukses, jadi nggak sukses gara-gara kita ngurusin orang lain. Wa hadza ghayatul khusran. Ini sangat rugi sekali orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga nih kita punya telinga. Amin ya rabbal alamin. Wala tadhunnanna annal ithma yakhtassu bihil ga'il dunal mustami'. Fa fil khabar an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal innal mustami'a syarikul ga'ili wa huwa ahadul mughtabin. Jangan kita sangka, jangan kita berpikir orang yang nguping sama orang, kalau ada orang lagi ngomongin orang, ada orang lagi gosip, jangan kita sangka orang yang nguping dan orang yang lagi berucap menggibah dengan lisannya, disangka yang nguping gak dapat dosa. Jangan. Yang nguping perbuatan dosanya itu yang nguping gibah, yang nguping hal-hal yang haram, yang nguping orang lagi fitnah dan lain-lain, itu yang ngupingnya juga dapat dosa. Innal mustami'a syarikul ga'il. Pendengar dapat bagian dari pembicara. Pendengar dapat bagian dari pembicara. Tuh Nabi Muhammad ngajarin kita gitu, hati-hati. Saat kita dengar, kita cuma dengar doang, hati-hati. Kan kalau kita kadang kalau lagi ada orang lagi dapat job nih, lagi dapat job rumah, jual rumah, kita dengar, kita pasti bilang jatah denger 10%. Begitu juga, jangan yang enak-enak doang kita minta jatah, yang nggak enak juga secara nggak langsung, sadar nggak sadar dapat jatah dari Allah Taala. Kata Nabi Muhammad, innal mustami'a syarikul qa'il. Syarikul qa'il. Orang yang orang yang mendengar, orang yang nguping dapat bagian dari pendengarnya, dapat bagian dari pembicaranya. Kalau yang dibicarakannya baik, yang dengar juga dapat kebaikan. Kalau yang berbicaranya buruk, yang dengar juga dapat keburukan. Wa huwa ahadul mughtabin. Dua-duanya ini saling topang menopang. Makanya kita hati-hati. Mudah-mudahan Allah jaga kuping kita, Allah jaga telinga kita dari semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala 'azamatu fil ula.